Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Wak, disinilah Alex selalu bercerita tentang sebuah permainan yang sangat dia sukai sejak dulu, yaitu catur. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, Wak? Sehat-sehat semua kan? Apapun kondisinya, kita ini harus selalu jaga kesehatan ya, Wak ya. Harus perhatian sama diri sendiri. Kalau misalnya ngerasa ada yang nggak enak itu, atau ada yang ngerasa nggak beres lagi itu sama diri kita ya, lebih baik langsung periksa, Wak. Betul. Jangan nunggu sampai parah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nih, kasus yang akan aku ceritakan malam ini memang agak sedikit cukup berbeda, Wak, dari kasus-kasus biasanya. Dimana si pelaku ini bisa nekat berbuat jahat awalnya karena dia itu pernah mengalami kecelakaan yang membuat salah satu bagian di otak itu rusak, tuh kalian. Betul-betul gegara kecelakaan. Nah, saat dia ngalamin kecelakaan itu dia nggak langsung diobati dengan baik, Wah. Akhirnya apa? Efek dari kecelakaan itu masih terus dia rasakan hingga dia dewasa. Sifat yang semula itu baik hati tiba-tiba berubah, Wah, jadi pemarah. Gegara sakit otak itulah. Dan parahnya lagi, Wah, hal itu akhirnya membentuk dia ini menjadi seorang serial killer yang sangat-sangat mematikan. Bayangkan sama kalian, efek kecelakaan tuh sampai bisa bikin orang jadi serial killer loh. Nah, penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi tokoh utama yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini adalah seorang laki-laki bernama Alexander Pichushkin, Wak. Dia ini lahir di Moskow, Rusia pada tanggal 9 April tahun 1974. Nah, pada saat itu, Wak, kedua orang tuanya Alex ini nggak akur ceritanya. Sampai akhirnya ketika Alex itu berusia 1 tahun, kedua orang tuanya ini memilih untuk bercerai dan ayahnya memilih untuk pergi. Dan sejak saat itu, Alex ini hanya tinggal bersama ibunya aja, namanya Natasha, di sebuah apartemen yang ada di kota Mytisky yang ada di Moskow. Tapi meski dia ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, Wak, Alex itu tetap tumbuh menjadi anak yang sangat baik hati dan juga ceria. Dia ini suka bermain sama ibunya di sebuah taman yang memang tidak jauh dari apartemen mereka, yaitu Taman Bitsevsky atau yang sering disebut dengan nama Bitsa Park, Wak. Dan FYI, Bitsa Park ini terletak di pinggirannya kota Moskow dan luasnya mencapai lebih dari 1.800 hektar. Luas sekali ya kan, kalian ingat nih si Bitsa Park ini ya. Dan selain area yang seluas itu, Wak, Bitsa Park ini juga menjadi rumah bagi ratusan jenis spesies mamalia, burung, dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi macam hutan lindung gitulah Bitsa Park ini. Dan selain itu, Bitsa Park ini juga menjadi tempat yang sangat cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Warga yang ada di sekitar sana sering datang ke Bitsa Park dengan anak-anak mereka karena memang di sana terdapat area bermain yang juga dilengkapi sama ayunan gitu ya. Nah, terus pada suatu hari di tahun 1978 ketika si Alex ini sudah berusia 4 tahun, Wak, seperti biasa dia datanglah itu ke Bitsa Park bersama ibunya untuk bermain. Tapi sayangnya pada hari itu ternyata di hari ini akan menjadi hari yang sangat suram bagi Alex, Wak, dimana Alex yang lagi asik-asik lagi main ayunan itu tanpa sadar sudah mengayunkan ayunannya terlalu tinggi nih. Akibatnya Alex ini pun jatuh lah itu kan ke belakang, kena kepalanya brak gitu, kebentur ke tanah. Nah, di situ Alex tuh masih macam bingung gitu waktu terjatuh itu. Cuman dia masih bisa bangun, Wak. Tapi naasnya waktu dia terjatuh langsung bangun itu, waktu dia berdiri nih, kepalanya terhantam lagi sama ayunan yang waktu itu masih mengayun kencang. Udah dia terjatuh, dia terbangun, dar kena lagi. Dan kejadian itulah yang bikin kepala si Alex langsung memar-memar. Cuman di sini ibunya tuh nggak langsung bawa si Alex ini ke rumah sakit, Wah. Ibunya mengira ya udah itu cuma luka biasa aja, nanti juga bakal sembuh kok kalau udah diobati pakai salep, kata dia kayak gitu. Tapi tanpa ibunya sadari, kecelakaan yang dialami oleh anaknya atau yang dialami sama Alex inilah yang akan mengubah hidupnya Alex selanjutnya, Wak. Jadi ternyata tempurung kepala anak-anak itu kan nggak sekuat tempurung kepala orang dewasa kan. Akibatnya benturan keras dari ayunan yang mengenai kepala si Alex tadi ternyata merusak satu bagian penting di dalam otaknya, Wak, yang disebut sebagai korteks frontal, Wak. Dan FYI dari apa yang gue baca di internet, Wak, korteks frontal pada otak ini berfungsi untuk mengatur pemahaman, logika, konsentrasi, pengambilan keputusan, dan juga perilaku seseorang. Ini bagian penting kali ini. Nah, kerusakan di bagian korteks frontal ini membuat seseorang pun jadi cenderung berperilaku impulsif, agresif, dan juga kesulitan mengkontrol dirinya sendiri. Wah, itu pula yang rusak. Dan perilaku inilah yang kemudian terjadi sama Alex. Jadi tidak lama setelah kecelakaan di ayunan itu, Wak, Alex kecil yang awalnya selalu bersikap baik, manis, ceria, ini kan tiba-tiba jadi pemarah dia. Alex ini pun jadi kesulitan lah itu bersosialisasi dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Dan hal ini membuat Alex pun mulai dijauhi dan juga dibully sama teman-temannya. Bahkan kalau misalnya ada
masalah sedikit aja nih kawan-kawannya juga nggak bakal segan-segan ngajar si Alex gitu Wak. Nah, karena melihat kondisi Alex yang sangat memprihatinkan ini, ibunya pun memilih untuk memindahkan Alex ke sekolah khusus bagi anak-anak yang memang mengalami gangguan belajar kayak gitu loh, macam SLB kalau misalnya kita kenal di sini. Lalu ketika kakeknya Alex mengetahui bahwa cucunya ini sudah dipindahkan ke sekolah khusus itu, di situ kakeknya nggak terima Wak, dimarah dia kan. Kenapa cucu aku malah kamu masukkan ke SLB? Dia tuh bebe aja kok. Justru Alex cucu aku ini punya banyak bakat yang harus kau asah. Udah lah, lebih baik mulai sekarang tinggal aja si Alex tuh sama aku. Biar aku aja yang rawat dia, kata kakeknya kayak gitu. Nah, sejak saat itulah Wak, Alex ini pun mulai tinggal bersama kakeknya, udah nggak sama mamanya lagi. Dan selama dia tinggal dengan kakeknya ini Wak, Alex ini dibebaskan untuk mengeksplorasi semua bakat-bakat yang dia punya. Kakeknya ini juga mengajarkan Alex berbagai keterampilan dan salah satunya adalah catur. Ya, dan karena memang tempat tinggal kakeknya ini juga tidak begitu jauh dari Bitsa Park, tempat si Alex main ayunan tadi tuh, kakeknya ini pun sering itu ngajak si Alex untuk bermain catur di Bitsa Park itu. Dan ternyata Wak, Alex ini jago kali pula main caturnya. Bahkan pada saat itu dia ini dilawankan dengan orang-orang dewasa, kon-kon kakeknya itu, dan Alex bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dari sanalah kakeknya itu pun menganggap kemampuan Alex cucunya ini dalam bermain catur adalah bakat yang sangat luar biasa. Tapi tanpa kakeknya tahu Wak, bagi Alex bermain catur itu adalah sarana untuk melampiaskan emosi. Seperti yang sudah aku bilang tadi Wak, sejak kecelakaan di ayunan itu kan Alex itu jadi lebih agresif orangnya kan. Ditambah lagi dia dibully pula. Itulah yang membuat si Alex ini menyimpan rasa dendam rupanya Wak. Nah, sifat agresif dan dendam yang Alex rasakan kepada teman-temannya yang dulu membulinya itu akhirnya tersalurkanlah itu dengan cara dia bermain catur. Tapi kakeknya nggak tahu tuh itu adalah upaya dia untuk melampiaskan semua dendamnya itu. Jadi setiap kali si Alex itu berhasil mengalahkan lawannya dalam bermain catur Wak, disitulah dia ngerasa puas, disitu dia ngerasa bangga gitu. Udah lah nih, akhirnya selama bertahun-tahun tinggal bersama kakeknya, kondisi Alex ini bisa dibilang cukup terkontrol lah Wak, karena memang setiap kali emosinya itu meluap-meluap, ya kan dia melampiaskannya dengan main catur ya kan. Tapi sayangnya Wak, ketika Alex sudah berusia 15 tahun, sebuah peristiwa yang sangat traumatis lagi-lagi terjadi, dimana pada saat itu kakeknya Alex ini yang sangat dia sayangi tiba-tiba meninggal dunia. Tentunya hal itulah yang membuat si Alex ini menjadi sangat marah dan juga sangat sedih. Dan untuk menghibur hatinya Wak, Alex ini masih sering juga tuh datang ke Bitsa Park untuk bermain catur. Tapi luka yang memang sudah dia rasakan setelah kakeknya itu meninggal ternyata membuat permainan catur itu yang dia suka itu tidak semenyenangkan dulu sama si Alex. Di situ si Alex tuh ngerasa kalau main catur cuma kayak gini-gini aja aku jadi kurang menantang nih. Aku butuh hiburan yang lebih seru nih kayaknya gitu kan. Akhirnya setelah mencoba beberapa hal baru, Alex pun menemukan kegiatan lain yang membuatnya lebih puas, yaitu bermain dengan anak-anak Wak. Seperti aku ceritakan tadi, kan ada banyak kali anak-anak yang suka main di Bitsa Park yang besar kali itu kan. Lalu Alex yang pada saat itu sudah remaja, which is sudah berusia 15 tahun, tentunya dia ngerasa udah punya power yang agak lebih besar lagi tuh dibanding anak-anak kecil yang main di sana. Alhasil Alex itu ya udah jadi suka ngeganggu dan juga ngancam anak-anak yang lagi pada main di Bitsa Park itu Wak. Setiap kali dia tengok anak-anak itu ketakutan, nangis, di situlah Alex tuh ngerasa puas. Itu loh, aneh dia memang. Bulian Alex terhadap anak-anak ini juga setiap hari yang makin parah Wak. Pernah suatu hari Alex ini digendongnya anak kecil dengan cara terbalik tuh, kalian kakinya di atas, kepalanya di bawah, terus diguncang-guncangnya badan anak tuh. Aku yang berkuasa di sini ya, nih aku buat kau jadi mati ya, digituin ya. Dan saat itu juga Alex ini sempat merekam semua aksi bulian itu menggunakan kamera Wak. Nanti udah nyampe di rumah nih, Alex tuh bakal ditontonnya video rekaman tuh diulang-ulangnya terus sampai dia ini merasa puas lah gitu setiap kali dia melihat ekspresi ketakutan dari anak-anak tuh. Alex terus melakukan aksi bulinya itu selama bertahun-tahun Wak. Sampai akhirnya ketika Alex sudah berusia 18 tahun, lagi-lagi dia udah ngerasa bosan lagi nih. Pertama main catur bosan, gangguin anak-anak bosan, umur 18 tahun bosan lagi, dan dia butuh sesuatu yang lebih menantang. Dan bisa kalian tebak sesuatu yang lebih menantang bagi si Alex itu apa? Menghilangkan nyawa manusia. Ya, nah penasaran gimana kisah selanjutnya? Masuk ke aksi jahatnya si Alex ya. Nah, jadi ceritanya Wak, pada bulan Juli tahun 1992 ketika Alex ini sudah berusia 18 tahun, Alex ini sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas yang memang ada di sana. Nah, pada saat kuliah itu Wak, Alex ini punya sahabat namanya Michael Odichuk. Nah, bisa dibilang sih pada saat itu Michael ini macam kaki tangannya dia lah Wak, orang kepercayaannya Alex sekali. Nah, pada suatu hari nih ketika mereka lagi asik-asik ngobrol gitu, tiba-tiba si Alex ini ngomong kayak gini, apa Michael, aku kok pengen kali ya tahu gimana rasanya ngilangin nyawa seseorang. Katanya aku mau nyoba lah, kok ikut aku ya, katanya kayak gitu. Tiba-tiba
tiba-tiba yang ngomong kayak gitu. Nah dengan rencana itu anehnya si Michael ini nggak ditolaknya, Wak, nggak dilarangnya. Dia malah bilang apa? Oke, ayo mau kapan kau? Kata si Michael kayak gitu. Nah sekarang kayak gimana? Kata si Alex. Oh boleh, ayo mau cari target di mana? Maksudnya target korbannya di mana gitu kan? Di Pizza Park, Wak, kata si Alex. Ya udah ayo, kata Michael lagi kan. Ya udah, akhirnya Alex sama si Michael ini pun mulai, Wak, berkendara tuh ke sekitar Pizza Park tadi tuh. Tapi di perjalanan itu mereka tidak menemukan orang yang bisa dijadikan korban, Wak. Malahan si Alex ini ngerasa kalau Michael kawannya ini macam kok macam nggak serius ya, mau membantu aku merealisasikan rencana ini, macam nggak niat gitu loh, ogah-ogahan si Michael ini yang ditengok sama si Alex kan. Dan hal itulah yang bikin si Alex ini jadi kesal, Wak. Sampai akhirnya muncullah itu ide gila dalam benaknya Alex. Ya udahlah, gimana kalau misalnya si Michael aja yang ku habisi, saya buat aku nyariin orang, dia juga macam nggak niat gini bantuin aku gitu katanya. Betul, Wak, Alex pun diajakin si Michael masuk dia ke dalam area Pizza Park itu, dia menuju ke spot yang lebih sepi. Lalu tanpa membuang waktu lagi, Alex pun langsung mengeluarkan palu yang ternyata memang sudah dia siapkan, dan dengan brutal dipukulnya lah itu kepala kawannya, kepala si Michael. Pukul tak sebanyak 20 kali sampai Michael meninggal dunia. Dibunuh ya kawannya, Wak. Dan setelah itu Alex pun langsung membuang jasadnya si Michael ini ke sebuah saluran air macam parit gitulah yang ada di Pizza Park itu. Terus keesokan harinya langsung tuh, Wak, warga setempat menemukan jasadnya si Michael. Kemudian ya udah, pastinya polisi mulai menyelidiki siapa nih yang sudah ngabisin nyawanya si Michael itu kan. Dan pada saat itu ada nih, Wak, seseorang saksi yang berkata kalau dia sempat lihat Michael pergi berdua nih sama si Alex. Nah, polisi langsung lah itu ngedatangin si Alex untuk bisa diinterogasi. Tapi di sini lah, Wak, entah kayak gimana ceritanya, Wak, ya, pada saat itu si Alex ini berhasil menyembunyikan aksi jahatnya ini, sehingga dia pun lolos lah itu dari segala tuntutan, nggak terbukti bersalah dia, Wak, bebas. Dan karena aksi pertama itu nggak ketahuan, Alex di situ bukannya tobat, nggak kapok dia, Wak, diulangnya lagi di kemudian hari kejadian itu. Dan masih di tahun yang sama nih, Wak, di tahun 1992 waktu dia masih usia 18 tahun ini, ceritanya di saat itu Alex tuh lagi ngerasa patah hati gara-gara cintanya ditolak sama seorang perempuan, nama perempuannya Olga kan. Waktu itu Olga tuh udah punya pacar, nama pacarnya si Sergey. Nah, didorong oleh rasa cemburu itu, Wak, Alex ini dilabraknya lah si Sergey ini di apartemennya, Wak. Dan di situ Alex sama si Sergey bertengkar hebat lah itu kan. Sampai di satu titik Alex ini nekat didorongnya si Sergey keluar jendela. Di sini nggak dijelaskan kamar apartemen si Sergey ini ada di lantai berapa, tapi yang jelas ketika si Sergey itu jatuh dari jendela, kan ditolak sama dia, mati si Sergey itu langsung. Dan kematian Sergey ini kembali membuat si Alex diinterogasi polisi lagi, Wak. Tapi lagi-lagi dengan segala tipu muslihatnya lah, Wak, entah kenapa Alex ini berhasil lolos lagi, dan polisi malah menyatakan bahwa kematian si Sergey itu disebabkan sama bunuh diri itu, kalian. Nah, bebas lagi. Dan setelah dia menghabisi 2 korban di tahun yang sama, yaitu sahabatnya si Michael sama si Sergey ini, entah karena dia takut ketahuan atau kayak gimana, Wak, entah dia mungkin gak mood lah gitu kan, Alex ini tiba-tiba memilih untuk berhenti dan tidak mencari korban lagi. Dan hal itu juga berlangsung lumayan lama, Wak, sekitar 9 tahun lamanya, sampai akhirnya di tahun 2001 ketika dia sudah berusia 27 tahun, dia pun comeback lagi dan memulai lagi aksi jahatnya, Wak. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 21 Mei tahun 2001, seperti biasa si Alex ini datang lagi kan ke Pizza Park, tapi untuk main catur, Wak. Nah, di sana dia ketemu nih sama seorang laki-laki yang bernama Yev. Jadilah mereka berdua main catur tuh kan. Nah, sembari lagi bermain catur ini, Alex memberi si Yev ini minuman keras sampai si Yev itu pun mabuk. Lalu pas lagi mabuk ini, Alex bilang ke Yev, kemarin anjing aku mati, aku nguburnya di taman ini, sedih kali, Wak, aku rasanya, Wak. Mau nggak kau nemenin aku ke kuburan dia, kata si Alex kayak gitu. Nah, Yev yang memang tidak menaruh rasa curiga apapun sama si Alex, ya akhirnya mau aja lah. Dah, mereka pun berjalan lah itu berdua kan, semakin masuk ke areanya Pizza Park. Dan setelah mereka sampai di satu spot yang Alex sebut sebagai itu kuburan anjingnya, entah betulan kuburan anjing apa enggak lah tuh, Wak, ya. Aku juga nggak nemu infonya. Di situ Alex sama Yev ini saling bersulang, Wak, dengan kembali meminum minuman keras. Lalu setelah Yev itu semakin mabuk lagi di sanalah dengan brutal Alex mulai menyerang Yev menggunakan palu. Sama-sama pakai palu seperti yang waktu dia ngabisin si Michael dulu, Wak. Palu yang sama, dar dihabisin aja, Wak. Dan sama juga seperti yang sudah terjadi sama si Michael, penyerangan itu juga membuat Yev langsung tewas seketika. Alex pun langsung dibuangnya lah itu jasad si Yev itu ke salah satu tempat pembuangan sampah yang ada di Pizza Park. Dan setelah kematiannya Yev ini, Wak, Alex terus melakukan aksi serupa dengan mengincar para gelandangan nih, Wak. Para gelandangan berusia tua yang semuanya itu adalah laki-laki. Hanya dalam hitungan bulan aja, Alex sudah menghabisi sedikitnya 20 orang dengan cara yang sama, Wak. Pertama-tama diajaknya itu main catur di Pizza Park, nanti dikasihnya miras, makin mabuk orang ini, diajaknya itu ke kuburan anjingnya, di situ langsung dihabisi
korban-korban tuh 20 orang, kebanyakan gelandangan, laki-laki semua kayak gitu. Semua korban-korbannya Alex ini Wak juga dibuang tersebar tuh di areanya Beach Park. Kalian ingat ya, taman ini luasnya lebih dari 1.800 hektar loh Wak. Jadi luas sekali. Mudah bagi si Alex ini untuk menyembunyikan jasad di sana karena polisi bakal susah ngelacaknya saking luasnya tempat itu. Dan selain itu korban ini kan juga gelandangan tua kan Wak. Ketika mereka tiba-tiba hilang ya tentu nggak banyak orang yang notice. Maka 20 orang aman-aman aja deh tuh. Nah terus pada bulan Februari tahun 2002 Wak, Alex mulai mengubah kriteria calon korbannya. Jika sebelumnya dia ini menargetkan laki-laki gelandangan berusia tua, kali ini Alex menargetkan korbannya adalah perempuan dan anak-anak Wak. Korban perempuan pertamanya bernama Maria ya. Jadi pada saat itu Alex itu tidak sengaja bertemu sama si Maria di sebuah stasiun. Dan setelah mereka mengobrol, akhirnya Alex tuh tahu kalau Maria ini sedang mengalami kesulitan finansial Wak. Alex bilang ke Maria, udah Maria kamu tenang aja, nanti aku bantu kok cariin kau uang. Dan sekarang kita jalan-jalan dulu aja yuk, kita cari angin segar nih, kata si Alex kayak gitu. Maria jawab, makasih banyak ya buat bantuannya Alex. Boleh, kita mau jalan kemana? Ke Beach Park, kata si Alex. Setelah tuh akhirnya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Maria ini pun ikutlah bersama si Alex ke Beach Park. Dan sesampainya mereka di spot yang dirasa aman sama si Alex, disitulah Alex langsung menghajar Maria berkali-kali. Lalu dibuangnya nih si Maria ini ke dalam sumur yang memang ada di Beach Park. Pada saat itu Alex tuh pikir Maria ini udah tewas Wak. Tapi ajaibnya nih, memang bukan takdir lah gitu kan, Maria ini ternyata masih bernapas. Dan setelah dia terjebak di dalam sumur itu selama 20 jam, Maria pun berhasil merangkak naik dan langsung melarikan diri ke rumah sakit kan. Nah sesampai di rumah sakit ya, selagi dokter mengobati luka-lukanya, di situ Maria langsung buka suara lah kan, dia bercerita lah itu tentang penyerangan yang dia alami ini. Dan Maria juga meminta pihak rumah sakit untuk menelpon polisi gitu. Nah sesaat setelah polisi sampai di sana Wak, respon si polisi ini ternyata di luar dugaan. Dengan mentah-mentah polisi menolak laporan Maria karena ternyata Maria ini bukan warga asli Moskow tuh kalian. Maria ini tinggal di Moskow secara ilegal, jadi nggak ada izin resminya, macam transmigran gelap gitu loh Wak. Nah di situ polisi bilang, Maria kau ini ilegal loh di sini, justru kau yang bisa kena jerat hukum kalau misalnya kau tinggal di Moskow tanpa izin. Tapi kalau kau memilih untuk tidak speak up tentang penyerangan yang kau alami tadi, kami biarkan kau tetap tinggal di sini. Itu kata polisi, nggak ada otak juga polisi ini kan. Bukannya diusut ya soal penyerangan itu, dibahasnya soal statusnya. Memang juga Marianya salah sih, cuman ya selidiki lah. Ada wargamu yang nyerang warga lain gitu ya kan. Nah dengar ucapan polisi kayak gitu ya, Maria udah nggak punya pilihan lain lah Wak, dibanding dia harus terdeportasi waktu itu. Akhirnya dengan berat hati di situ Maria memilih untuk bungkam. Lolos lagi si Alex ini, 3 kali dia lolos. Dan setelah menyerang Maria Wak, Alex ini masih terus mengincar banyak korban lainnya. Dan target korban berikutnya adalah seorang remaja laki-laki yang berusia 13 tahun bernama Michael Lobov. Jadi namanya sama juga sama kawan yang pertama, korban pertama si Alex itu Michael juga. Yang membedakan ini masih kecil 13 tahun terus namanya ada belakangnya Lobov. Kita pakai nama belakangnya aja lah ya Wak ya. Nah jadi sama seperti si Maria Wak, Alex ini juga nggak sengaja ketemu sama si Lobov di stasiun. Saat itu Lobov ini lagi asik-asik nongkrong gitu lah sama kawan-kawannya sambil ngerokok sama minum minuman keras juga. Lalu beberapa saat kemudian saat si Lobov ini lagi sendirian, Alex dihampirinya lah si Lobov, ditawarinya rokok sama miras lagi. Awalnya udah mereka kenalan, asik-asik ngobrol gitu kan. Sampai akhirnya seperti biasa Alex pun mulai mengajak si Lobov ini untuk berjalan-jalan dengannya ke Beach Park lagi. Akhirnya singkat cerita, sesampai di Beach Park, Alex langsung mengajak si Lobov ini ke spot yang lebih sepi dan mulai menyerang Lobov dengan brutal. Wah, Lobov nih nggak salah apa-apa, sama juga kayak korban-korban lain, nggak ada salah apa-apa, dianya aja yang sakit. Udah dihantam-hantamnya. Setelah si Lobov ini tampak sudah tidak berdaya, Alex pun langsung membuang si Lobov ke dalam sumur. Sama juga macam Maria Wak. Waktu itu Lobov ini ternyata masih hidup dan dia juga berhasil melarikan diri dan juga melapor ke kantor polisi. Tapi sayangnya lagi Wak, ketika si polisi ini mendengar laporan dari si Lobov, lagi-lagi responnya si polisi ini mengecewakan kali. Polisi bilang apa? Anakku, sebaiknya kau udahlah, kau balik aja lah, napas, kau bawa rokok, bawa alkohol. Kau ini masih anak-anak di bawah umur, justru kami bisa nangkap kau loh gara-gara kau udah mabuk-mabukan, masih kecil kau, kata polisi. Nah karena laporan dari Lobov ini tidak ditanggapi sama serius, itu berarti apa? Untuk kesekian kalinya si Alex ini lolos dan dijerat hukum Wak. Polisi ini gimana sih? Semakin lama Alex ini berkeliaran dengan bebas, makanya semakin banyak juga korban yang berjatuhan kan. Sampailah di pertengahan tahun 2005 Wak, sedikitnya si Alex ini sudah menghabiskan nyawa orang 40 orang loh. 40. Tapi meskipun jumlah korbannya sudah sangat banyak, selama ini aksi jahat si Alex ini belum sampai dilirik, belum
nggak usah diproses, dilirik sama polisi aja belum lagi. Saat itu pihak kepolisian ya cuman hanya menerima banyak laporan orang hilang aja, dan laporannya itu juga nggak diselidiki sampai serius sama polisi-polisi di sana, Wak. Dan karena setelah puluhan orang tewas di tangannya Alex dan belum ada satupun yang diketahui polisi, bahkan korban yang berhasil lolos juga nggak ditanggepin sama polisi, di situ Alex tuh mulai ngerasa bosan. Kalau semuanya aku sembunyi di Pizza Park jadi kurang seru nih kayaknya nih. Gimana kalau misalnya aku buang aja mereka di tempat terbuka lah dikit ya, biar orang-orang bisa lihat, biar polisi bisa lihat gitu. Jadi ternyata setelah berkali-kali membunuh orang itu, si Alex tuh muncul di dirinya sifat narsistik. Dia pengen juga diakui dengan segala kejahatan yang sudah lakukan. Maka dia pengen buang jasad berikutnya tuh di tempat yang nggak terbuka kan. Betul, Wak, nggak lama setelah si Alex mendapatkan ide gila itu, tiba-tiba pada bulan November tahun 2005, publik dibuat kaget dengan adanya temuan jasad di tepian luar Pizza Park gitu loh. Jadi masih di area Pizza Park memang, cuman yang agak paling luar gitu, yang paling dekat sama lintas publik lah kan. Dan korban tewas itu adalah seorang pensiunan polisi berusia 63 tahun bernama Nikolai Zakrashenko. Nah, penemuan jasad Nikolai ini ditambah lagi dengan banyaknya laporan orang-orang hilang beberapa waktu belakangan, barulah itu membuat polisi akhirnya tuh sadar nih bahwa ada seseorang serial killer yang sedang berkeliaran di sana. Setelah ketemu sama jasad Nikolai itu baru ngeh mereka. Dan sejak saat itu lawak polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Setelah 41 korban tewasnya baru kok bergerak polisi kok sama gitu, kayak di kono kayak ada lah negara lain lah gitu, udah bertahun-tahun lah dapat juga pelaku ya. Kemana aku nih kan bahasannya. Udah lanjut lagi. Lalu setelah melakukan investigasi nih, Wak, polisi pun mendapatkan kesimpulan bahwa orang-orang yang dilaporkan hilang itu memang kebanyakan berasal dari area sekitar Pizza Park. Nah, menanggapi hal itu, polisi pun langsung melakukan patroli secara rutin di Pizza Park, Wak. Lalu pada bulan Maret 2006, ketika polisi ini lagi patroli, tiba-tiba datang nih seorang laki-laki yang menyerang mereka sambil bawa pisau. Entahlah apa motifnya si laki-laki ini, tiba-tiba dia nyerang polisi itu pakai pisau. Nah, melihat hal itu, disitulah polisi ini jadi yakin, jangan-jangan kau inilah laki-laki serial killer yang selama ini kami cari ini. Akhirnya tanpa pikir panjang, polisi pun segera langsung ditangkapnya si laki-laki itu, dibawanya ke kantor polisi kan. Tapi laki-laki yang diamankan sama polisi ini bukan Alex loh, Wak. Bukan. Jadi polisi itu malah salah tangkap, salah duga. Dan ketika Alex mendengar berita tentang penangkapan si laki-laki itu, di situ Alex ini nggak terima. Dia kan mulai narsis kan. Pelakunya kan aku. Udah susah-susah ada puluhan orang ku habisi, kok malah yang dapat predikat serial killer orang lain. Itu semua hasil kerja keras aku ya. Harusnya aku yang mendapatkan pengakuan itu kata si Alex, Wak. Nah, karena Alex itu merasa nggak terima, disitulah Alex mulai semakin gencar lagi menghabisi korban-korbannya, Wak. Dan pada saat dia menghabisi korbannya yang terakhir, aksi keji penghilangan nyawa berantai yang sudah dilakukan sama Alex selama bertahun-tahun itu pun akhirnya terungkap. Dan saat terungkap itulah Alex pun kemudian mendapatkan julukan sebagai The Chessboard Killer. Nah, itulah kok judulnya Chessboard Killer. Nah, dia belum ada kok bahas soal chessboard nih, papan catur nih, ada apa? Ayo maka kita masuk. Nah, jadi, Wak, korban terakhirnya Alex Piechowski ini adalah seorang perempuan berusia 36 tahun bernama Marina Moskaliova, Wak. Jadi korban perempuan pertamanya tadi kan namanya Maria kan. Nah, ini korban terakhirnya namanya Marina. Jangan terbalik-balik ya. Dan FYI, Wak, Marina ini adalah temannya si Alex sebenarnya. Dan pada saat itu Marina ini sudah punya satu anak ya. Jadi tanggal 14 Juni tahun 2006, Wak, Alex ini tiba-tiba ngajak si Marina pergi jalan-jalan. Sebenarnya, Wak, Marina ini udah agak ragu, mengingat memang situasi pada saat itu kan belum aman nih, karena kan polisi belum berhasil menangkap serial killer yang selama ini meneror mereka kan. Cuman di sisi lain Marina ini jadi nggak enak gitu kalau misalnya nolak ajakannya si Alex ini, Wak. Padahal Alex tuh pelakunya, dia nggak tahu nih. Akhirnya dengan berat hati waktu itu Marina pun mengiyakan ajakan itu. Dan untuk berjaga-jaga, Wak, sebelum pergi Marina ini sempat nulis notes gitu untuk anaknya lagi nggak ada di rumah, entah lagi kemana lagi gitu kan. Yang penting si Marina ini bikin catatan gitu. Dia bilang, "Nak, ibu mau pergi sebentar sama teman ibu ya. Nama teman ibu Alexander Piechowski. Nomor HP-nya sekian gitu ditulis. Kalau ada apa-apa hubungi nomor itu ya," katanya gitu. Udah lah tuh, Marina pergilah sama si Alex, ditinggalkan lah itu catatan di rumahnya kan. Awalnya mereka ini sempat naik kereta dulu. Lalu destinasi terakhir mereka adalah di Pizza Park lagi. Nah, terus berjam-jam kemudian nih, Wak, setelah dia pergi sama si Alex, Marina ini belum juga balik ke rumah. Nah, anaknya sudah ngerasa khawatir mamanya nggak balik-balik, akhirnya mencoba menelpon si Alex itu ke nomor yang memang sudah ditulis di catatan sama mamanya kan.
Di telepon nyambung Wak ke nomornya si Alex. Dia bilang, halo Pak Alex, mau tanya nih, aku anaknya si Marina, Bapak lihat ibu aku nggak Pak? Soalnya ibu belum pulang, ibu bilang pergi sama Bapak, kata gitu. Nah, mendengar pertanyaan itu Alex langsung jawab, enggak, aku nggak nengok mama kau, kami udah nggak pernah ketemu sejak 2 bulan lalu, udah ya aku sibuk, kata si Alex kayak gitu. Nah, langsung dimatikan telepon tuh sama si Alex kan. Nah, anaknya Marina kebingungan di situ, kok Pak Alex bilang kalau dia nggak pernah ketemu ibu selama 2 bulan, bukannya mereka baru aja ketemuan ya, orang mamaku nulis dia pergi sama Alex kok. Nggak betul nih kayaknya nih, udah aku lapor aja lah, aku lapor aja lah ke polisi kalau ibuku hilang, kata gitu. Udah pergilah ini ke kantor polisi ya kan. Dan setelah polisi mendapatkan laporan dari anaknya Marina ini, polisi baru langsung melakukan pencarian tuh. Lalu beberapa saat kemudian polisi akhirnya menemukan Marina di Beach Park, tapi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Marina tewas dengan sangat mengenaskan, kepalanya hancur sama pukulan benda tumpul. Kabar dari penemuan jasad Marina ini kemudian didengarlah itu sama anaknya kan. Dengan perasaan yang sedih, perasaan yang shock, anaknya pun baru tuh menyerahkan notes atau catatan yang kemarin ditulis sama Marina ke kantor polisi ini. Nah, karena di dalam catatan itu tertulis jelas nama Alexander Pichuskin, polisi pun langsung memfokuskan penyelidikan mereka ya ke si Alexnya. Dan akhirnya setelah diselidiki, polisi pun menemukan lagi ada rekaman CCTV di stasiun yang memperlihatkan bahwa kemarin Alex memang sedang bersama Marina. Bayangkan lawaknya di CCTV ini, dia lagi jalan sama orang yang sudah bunuh 40 orang lebih. Dan itu adalah rekaman di hari yang sama ketika Marina pergi sama si Alex, hanya beberapa jam sebelum jasadnya si Marina ini ditemukan di Beach Park. Itulah dia. Nah, adanya rekaman CCTV ini tentunya langsung mematahkan ucapan Alex yang berkata kalau dia tidak pernah bertemu sama Marina selama 2 bulan. Itu kan jelas-jelas CCTV kok baru ketemu kemarin kok. Dan hal itulah yang membuat polisi yakin kalau Alex ini pasti punya andil dalam kematiannya Marina. Akhirnya di tanggal 16 Juni tahun 2006, Alex yang pada saat itu sudah berusia 33 tahun langsung ditangkap sama polisi di apartemennya. Dan setelah ditangkap tentunya Alex pun langsung diinterogasi. Dan selama diinterogasi itu Alex bersikap kooperatif pula tuh. Dengan tenang dia langsung mengakui kalau iya Pak, saya sudah menghabisi nyawa Marina dan banyak lagi korban yang ada di Beach Park atau kayak gitu. Dari interogasi itu awak polisi pun mulai mencari keberadaan jasad-jasad korban Alex lainnya yang memang tersebar di Beach Park. Ngaku dia di sana Dan waktu itu polisi cuma berhasil menemukan 13 jasad aja Lalu saat polisi menunjukkan temuan 13 jasad ini pada si Alex, dengan enteng si Alex ini ngomong apa? Loh Pak, salah Pak, korban saya bukan 13 orang Pak. Sampai hari ini saya udah ngabisin nyawa orang 61 Pak. 61 orang. 61 orang. Dan sebenarnya ini belum semuanya Pak. Soalnya saya punya target, saya harus ngabisinnya 64 orang. Yang baru terlaksana 61. Kayak kurang 3 Pak. Itu terkejut lah polisi dibilang kayak gitu. Kenapa aku punya target sebanyak itu? Untuk apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu disinilah Alex selalu bercerita tentang sebuah permainan yang sangat dia sukai sejak dulu, yaitu catur. Yang kalian tahu kan kalau papan catur itu kan bentuknya kotak-kotak kan. Nah, jumlah total kotak hitam putih dalam sebuah papan catur itu ternyata ada 64 8 kali 8 ya. Nah, si Alex ini ingin menghabisi korban-korbannya sejumlah sama kotak hitam putih itu. Itulah kenapa setiap kali dia berhasil menghilangkan nyawa seseorang, Alex ini akan memberikan tanda pada kotak hitam itu. 1 udah mati, 2 mati, 3 mati, kayak gitu. Seperti yang bisa kalian lihat di sini tulisan angka-angka di dalam kotak itu menunjukkan jumlah korbannya Alex. Dan sampai ketika Alex ini ditangkap, angka yang tertera dalam papan catur itu adalah 61. Dan hal itu menunjukkan kalau korban Alex juga sudah mencapai 61 orang. Sakit nggak Sakit. Nah, dari sinilah Alex pun kemudian dijuluki sebagai The Chessboard Killer. Setelah si Alex ini mengakui jumlah korbannya, polisi bilang lagi, oke, baik, kalau begitu tunjukkan sama kami di mana saja kau membuang jasad korban-korbanku ini. Oh, baik, dengan senang hati Pak, akan saya antarkan. Langsunglah mereka OTW kemana? Beach Park. Mereka langsung mendatangi beberapa spot yang berbeda-beda. Ada memang yang di tempat pembuangan sampah, di selokan, di paret, di sumur dan lain-lain. Dan selama proses ini Alex ini juga beberapa kali mengubah-ubah kesaksiannya sebenarnya tentang jumlah korban yang sudah dihabisi. Kadang dia bilang 40, 41, 48, 61 kayak gitu-gitu. Tapi setelah polisi menyelidiki lokasi-lokasi tempat Alex membuang korbannya, polisi menemukan bahwa korbannya Alex yang berhasil terverifikasi yaitu sebanyak 49 orang. 49 orang. Bayangkan nama kalian, di Beach Park ada 49 jasad.
di tempat arena bermain anak-anak tuh. Dan akhirnya dengan bukti-bukti yang sudah sangat jelas ini, Alex pun langsung diseret ke pengadilan. Dan anyway, ada juga nih Wak yang menarik nih selama pengadilan Alex itu, dimana pada saat itu Alex ini ditempatkan di sebuah lemari kaca yang dikunci. Aku juga nggak menemukan sih informasi kenapa Alex itu harus dikunci di lemari kaca, tapi yang jelas cara ini juga dipakai oleh pengadilan Rusia ketika mereka mengadili seorang serial killer juga yang bernama Andrei Chikatilo. Ini sedikit tambahan informasi aja lah Wak ya. Jadi nih sebelum kasus Alex ini mencuat di Rusia ini juga pernah Wak ada seorang serial killer yang bernama Andrei Chikatilo tadi. Nah si Andrei ini semacam seniornya si Alex gitulah. Dia sudah menghabisi nyawa orang sekitar 52 orang. Nah banyak orang yang percaya kalau si Alex ini berambisi ingin menghabisi 64 orang karena dia itu mau mengalahkan si Andrei itu. Alex itu macam pengen dikenal sebagai serial killer yang paling mematikan di Rusia kali lawak, dengan jumlah korban yang lebih banyak dibanding si Andrei gitu. Ada informasi itu sebagai tambahan aja ya. Nah lanjut lagi nih, setelah melewati persidangan yang sangat alot Wak, tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun 2008, secara resmi Alexander Pichushkin ini pun dinyatakan bersalah tentunya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, di mana 15 tahun pertamanya akan dihabisnya di sel isolasi. Nggak dihukum mati deh Wak, di penjara seumur hidup, 15 tahunnya di sel isolasi. Dan update-nya saat ini Wak, Alex ini masih hidup, dia masih berusia 50 tahun dan tentunya dia masih mendekam di dalam penjara. Bisa ya? Apa cuma seumur hidup penjara aja ya? Apa ya? Kok aku macam nggak puas gitu loh. 49 orang dan nampak dia ngaku 61. Kok bisa ya? Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Alexander Pichushkin atau The Chessboard Killer. Kisah yang cukup rumit, mind blowing juga sepanjang kisah ini kan. Aku tuh jadi mikir Wak, kira-kira apa yang akan terjadi kalau dulu nih pada saat si Alex itu kecelakaan di ayunan tuh langsung lah dibawa sama mamanya berobat ke rumah sakit kan. Kenapa nggak dibawa? Kalau misalnya luka itu bisa disembuhkan, mungkin aja Alex tuh bisa tumbuh dewasa dengan normal ya kan. Jadi anak baik dia pun pintar juga. Dan tentunya tuh serangkaian kejadian penghilangan nyawa berantai yang ada di Rusia tuh nggak akan pernah terjadi, ya nggak sih? Tapi sayangnya semua ini sudah terlanjur Wak. Memang sudah takdirnya juga, waktu juga nggak bisa diulang. Yang ada sekarang semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Alex Wak ya. Jangan pernah menyepelekan sakit yang kita rasakan. Apalagi kalau pernah ada benturan di kepala Wak, harus cepat-cepat langsung diperiksa tuh. Jangan ditunda-tunda, jangan takut aku takut dia ngecek. Cek aja lah dulu biar langsung diobati dibanding nyesel kalian. Mending cek. Semoga kasus ini nggak pernah terulang lagi lah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi udah ya. Oh udah. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik mengenai channel aku. See you next video, bye.